Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel saya Belajar Bareng. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan NKRI sebagai pilar kebangsaan. Jangan lupa dukung saya ya. Oke, kita mulai dari arti pilar kebangsaan dulu ya. Pilar, apa sih pilar? Dan ternyata menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilar artinya tiang penyangga, tiang penguat, dasar atau pokok atau induk. Nah, sedangkan yang dimaksud bangsa di sini adalah bangsa Indonesia. Sehingga pilar bangsa di sini dapat diartikan sebagai tiang penguat, tiang penyangga, dasar ataupun induk dari bangsa Indonesia. Dan ternyata Indonesia itu mempunyai 4 pilar. Ada yang bisa tebak 4 pilar itu apa aja? Yap, 4 pilar kebangsaan Indonesia adalah yang pertama, Pancasila. Pancasila di sini itu sebagai dasar dan ideologi bangsa. Yang kedua, itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, NKRI sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Tapi di sini saya hanya akan membahas yang ketiga ya, yaitu NKRI. NKRI sebagai bentuk negara. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan besar yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Negara kita ini kaya loh. Kenapa? Karena kita memiliki 17.504 pulau, 1.340 suku, dan 6 agama. Banyak kan? Ya, karena itu kita juga memiliki tujuan, kepentingan, dan impian yang banyak juga. Tapi kita disatukan oleh negara. Kepentingan negara, tujuan negara, dan impian negara. Jadi, paham kan kenapa kita menyebut negara kita sebagai negara kesatuan? Sebenarnya, ada sejarahnya loh berdirinya NKRI. Nah, di sini untuk sejarah itu saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama, situasi menjelang proklamasi. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, hubungan proklamasi dengan Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, penetapan dan pengesahan Undang-Undang 1945. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Situasi menjelang proklamasi. Sebenarnya ada serangkaian peristiwa loh sebelum proklamasi. Dimulai dengan janji Jepang untuk memberi kita kemerdekaan sehingga terbentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dan mengakibatkan sekutu meledakkan bom atom di atas kota Hiroshima. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI berganti menjadi PPKI hingga akhirnya bom atom meledak lagi di Nagasaki dan membuat Jepang menyerah pada sekutu. Hal ini membuat pemuda Indonesia khawatir kalau Bung Karno dan Bung Hatta akan terpengaruh oleh kejadian tersebut, sehingga memaksa mereka untuk mengamankan keduanya. Para pemuda juga mendesak agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang memicu peristiwa bersejarah bagi Indonesia, bagi kita rakyat Indonesia. Karena setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, IR Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Nah, hari ini juga hari bersejarah bagi Indonesia. Karena apa? Karena 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita bahas sejarah NKRI untuk yang ketiga, hubungan proklamasi dengan UUD 1945. Menindaklanjuti peristiwa proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang 1945 yang menandai terbentuknya NKRI di bawah pimpinan Presiden I.R. Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kemudian terbentuklah sejarah NKRI yang keempat, yaitu penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah. Selain itu, ada juga pasal-pasal lain yang menguatkan NKRI sebagai wujud kekuatan Indonesia. Yang pertama, pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pasal kedua, yaitu pasal 188 ayat 1, di mana pasal ini berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada pasal 188 ayat 2. Pasal ini berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ada satu pasal lagi nih. Tapi sebelumnya saya mau bahas pentingnya keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI menentukan tercapainya tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tujuan dan cita-cita NKRI. Bayangkan aja ya, Indonesia terpecah dengan pulau-pulaunya. Maka Indonesia akan menjadi 1/17.504 dari daerahnya yang sekarang. Ya, bisa dipikir ya, apakah tidak terlalu berat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya? Nah, oleh sebab itu, diadakannya pasal 37 ayat 1. Pasal ini berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, sekarang udah jelas kan kenapa NKRI menjadi salah satu pilar bangsa? Yuk, jaga keutuhan negara kita. Jangan sampai kita terpecah belah dan merobohkan cita-cita serta tujuan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.